Halo rekan traders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Dani Trading. Ini adalah program baru dari saya, konten terbaru dari saya. Konten ini berisikan tutorial bagaimana cara saya trading di future market dan di spot market. Spot market itu seperti saham, future market seperti komoditi, forex, dan lain sebagainya. Ini akan berseri, jadi saya akan buatkan playlist di channel saya. Nanti bisa dicari, saya bikinkan playlistnya, namanya Trading Cara Dani. Oke, nanti bisa dicari di bagian playlist ya. Ini adalah episode 1 dari tutorial cara bagaimana saya trading ya, Trading Cara Dani. Sebelum masuk ke materi, saya juga punya grup. Grup itu berisi tentang saya akan memandu Anda dan memberikan sinyal gold gratis untuk Anda selama 1 minggu. Bagi yang berminat, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada tertera di layar monitor Anda, layar handphone, laptop, atau komputer Anda, atau desktop Anda. Dan juga saya akan menuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi bagi yang berminat mendapatkan rekomendasi sinyal gold dari saya, itu bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar atau yang ada di kolom deskripsi. Ini gratis, hanya 1 minggu ya, hanya 1 minggu. Jadi itu saja. Oke, kita langsung ke materi. Materi yang pertama adalah tentang apa itu spot dan future market. Ini sangat penting karena mungkin bagi sebagian kalian yang menonton video ini, Anda sudah paham, mungkin sebagian yang menonton video ini, dan ini juga untuk memberikan pencerahan kepada kalian-kalian yang mungkin masih bingung apa itu spot dan future market. Jadi saya akan membuat materi ini sesimpel mungkin dan agar Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke. Apa itu spot dan future market? Jadi, spot dan future market itu merupakan bagian dari produk dari pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Komoditi juga ada di sini. Oke, tujuan orang berdagang di pasar modal. Yang pertama, tentu saja sebagai ladang untuk mencari modal usaha di sektor real. Sebagai contoh, saya beri pemahaman seperti ini. Orang mencari ikan itu di pasar ikan. Tapi orang kalau ingin mencari modal, itu ya di pasar modal. Jadi pasar modal ini adalah alternatif bagi pebisnis atau para pengusaha di sektor real apabila ingin mencari modal selain di perbankan seperti modal usaha dan lain sebagainya. Anda bisa mencari modal itu di pasar modal seperti itu. Yang kedua adalah sebagai diversifikasi instrumen bisnis dan portofolio investasi Anda. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin sudah punya banyak bisnis dan ingin menambah bisnis, membuka bisnis, mungkin pasar modal ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda sebagai untuk diversifikasi instrumen bisnis Anda. Atau mungkin Anda ingin berinvestasi, selain berinvestasi di sektor real seperti tanah, properti, dan lain sebagainya, Anda bisa berinvestasi di pasar modal, seperti Anda bisa membeli saham emiten-emiten tertentu. Yang ketiga, tentu saja tujuan berdagang di pasar modal adalah untuk mendapatkan capital gain. Dan yang keempat, mendapatkan passive income. Seperti apa itu passive income-nya? Berupa seperti dividen, seperti Anda kalau misalnya membeli saham BBRI atau saham BPJA sudah selama 1 tahun, nanti ada pembagian dividen. Nah,
Di situ nanti kan Anda bisa mendapatkan dividen seperti itu. Jadi passive income itu kalau di saham itu dividennya seperti itu. Kalau di real market, kalau di sektor real, mungkin itu seperti properti yang Anda sewakan, Anda mendapatkan passive income dari situ. Nah, kalau di pasar modal, biasanya dari Anda membeli saham dari emiten tertentu, dan biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali, emiten saham yang Anda beli membagikan dividen untuk Anda. Jadi seperti itu. Oke, next. Kita langsung kepada konsep ya. Konsep dari spot market sendiri itu, konsep berdagangnya itu, jika Anda ingin berdagang di spot market, itu yang pertama Anda harus memiliki asetnya sebagai syarat untuk jual beli atau berdagang. Contoh, jika Anda ingin berdagang emas berarti komoditi berupa emas, Anda ingin buka toko perhiasan, berarti untuk bisa membuka toko emas atau perhiasan, Anda butuh asetnya berupa emas. Nah, jadi Anda beli emasnya, mungkin beli emasnya di Antam atau di mana, nanti Anda beli emasnya langsung, terus nanti Anda jual ke market dengan mengharapkan capital gain-nya. Seperti itu. Jadi seperti itu kalau konsepnya di spot market. Nah, yang kedua, konsep perdagangannya itu hanya satu arah. Apa itu satu arah? Satu arah itu mengharapkan ketika Anda beli dan ketika Anda jual, Anda belinya dengan harga murah dan Anda mengharapkan keuntungan ketika harga itu naik. Jadi, satu arah yang dimaksud di sini adalah ketika Anda beli barang tersebut, katakanlah emas, Anda beli 1 juta, dan ternyata Anda analisa emas itu sedang pada bullish trend, Anda jual di harga tinggi, jadi Anda mendapatkan capital gain-nya. Jadi Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika trennya sedang bullish, seperti itu. Itu untuk konsep dari spot market. Oke, kelebihan dari spot market. Yang pertama tentu saja Anda memiliki asetnya. Seperti tadi kayak emas, ya Anda beli emasnya, Anda beli emas, ya Anda beli emas di Antam, ya Anda mendapatkan emasnya, jadi Anda memiliki asetnya. Seperti itu. Yang kedua, asetnya apa ya? Emas tadi itu. Yang kedua adalah mendapatkan dividen dari aset saham. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kelebihannya di spot market itu bisa mendapatkan passive income dari dividen aset saham. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan di spot market. Yang pertama, membutuhkan ruangan penyimpanan untuk beberapa instrumen aset. Seperti apa? Seperti komoditi misalnya emas dan perak. Anda membeli emas di Antam, Anda membeli perak di Antam, tentunya kan Anda dapat tuh emas dan peraknya. Tentunya kan Anda butuh ruangan untuk menyimpannya, bukan? Seperti itu. Terus seperti energi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, tentu saja Anda membutuhkan ruangan penyimpanan. Dan yang ketiga adalah mata uang atau forex. Tentu saja Anda meskipun sekarang juga sudah bisa ada namanya mata uang digital, tetap saja kalau misalnya Anda pergi ke pasar, nggak semuanya orang bisa cashless kan. Jadi Anda membutuhkan, setidaknya Anda butuh dompet untuk menyimpan uang Anda. Seperti itu. Selanjutnya adalah trading hanya memanfaatkan momen satu arah, yaitu bullish trend. Jadi Anda kalau ingin mendapatkan keuntungan, ya Anda harus bisa memanfaatkan momen bullish trend tersebut. Seperti itu, hanya satu arah aja. Yang kedua, membutuhkan modal yang besar. Tentu saja membutuhkan modal yang besar. Contoh, Anda ingin berdagang emas, ingin membuka toko perhiasan, tentu saja membutuhkan modal yang sangat besar. Yang pertama, tentu Anda harus membeli aset berupa emasnya itu sendiri. Yang kedua, Anda harus memiliki properti untuk sarana berdagang, itu pasti. Yang ketiga, tentu Anda butuh karyawan juga, dan lain sebagainya. Jadi, kekurangan di spot market adalah membutuhkan modal yang sangat besar, seperti itu. Oke, next. Next adalah konsep dari future market. Future market
ini biasa juga disebut CFD atau Contract for Difference Market. Contract for Difference Market sendiri itu Anda berdagang itu berdasarkan kontrak. Jadi kalau emas, katakanlah Anda ingin membeli emas, kalau di future market, Anda membeli emas itu bukan membeli asetnya, tapi membeli nilai harga emas itu berupa kontrak, seperti itu. Contoh, Anda berdagang di future market atau kontrak atau di CFD market. Anda ingin beli emas harga 1.800. Ketika Anda buy XAU USD atau gold di harga 1.800, yang Anda beli itu, yang Anda transaksikan itu bukan berupa aset emasnya, tapi kontrak dari nilai harga emas tersebut. Seperti itu. Terus, konsep dari future market sendiri itu tidak harus memiliki asetnya jika ingin melakukan perdagangan di future market, yaitu tadi karena kita berdagang berdasarkan nilai kontrak dari aset tersebut. Mau itu komoditi berupa emas, berupa perak, forex, foreign exchange, oil, dan lain sebagainya, Bitcoin juga, dan lain sebagainya. Itu konsepnya di future market. Future market dan CFD market itu sama aja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kelebihan dari future market. Yang pertama, perdagangan yang bisa memanfaatkan semua momen, baik tren sedang bullish atau bearish. Ketika momennya bullish, ya lakukan buy atau long. Orang biasanya ada yang menyebut buy, ada orang yang menyebutnya long. Itu sama saja. Ketika bearish, ketika trennya bearish atau turun, lakukan sell. Ada juga yang menyebutnya short, ada yang menyebutnya short selling. Itu sama saja. Sebagai contoh itu, kok bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan harga, ya namanya juga CFD ya, Contract for Difference ya. Jadi Anda itu berdagang berdasarkan nilai dari apa yang Anda beli, apa yang Anda lakukan. Jadi seperti itu. Jika Anda melihat ternyata analisa, oh ini sedang momennya, katakanlah Anda berdagang gold, dan Anda menganalisa ternyata momennya lagi bearish, lalu Anda melakukan penjualan atau sell di harga 1.800, take profitnya di 1.700, dan hit take profitnya berarti Anda untungnya sekitar ada 1.000 pips ya, atau 100 pips itu. Saya bisa dicek sendiri ya. Seperti itu. Contoh lain, kalau Anda ingin penjelasan yang sangat panjang, Anda mungkin masih ingat tahun 2008 itu ada momen kejadian subprime mortgage dan ada filmnya. Filmnya itu kalau nggak salah judulnya The Big Short. Saya suka film itu, pemerannya Christian Bale. Anda bisa lihat film tersebut, apa yang dimaksud dengan CFD, apa yang dimaksud dengan short selling. Ketika itu Christian Bale, orang yang memerankan di film itu menganalisa bahwa pasar perumahan atau KPR di Amerika itu akan mengalami kejatuhan yang sangat signifikan. Lalu dia langsung memasang sell atau short selling di pasar KPR ya. Kalau di Amerika kan mortgage ya, kalau kita menyebutnya di Indonesia kan KPR. Nah, nanti bisa dilihat sendiri kok bisa mendapatkan keuntungan dari kejatuhan atau krisis ekonomi ketika 2008 di Amerika. Nama krisis ekonominya itu sangat besar, itu kasusnya yaitu subprime mortgage, itu bisa di Google sendiri. Nah, ketika terjadi krisis itu ada beberapa orang malah tambah kaya ya, karena apa ya? Karena melakukan short selling itu. Nah, monggo bisa dilihat filmnya sebagai bahan referensi dan pembelajaran. Bagus kok filmnya. Oke, next, modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit karena menggunakan leverage dari broker seperti itu. Apa itu leverage? Nanti penjelasannya leverage nanti ada. Oke, next, tidak membutuhkan ruangan penyimpanan untuk aset komoditi. Emas itu nggak butuh penyimpanan karena ya itu tadi CFD, Contract for Difference. Jadi Anda itu berdagang nilai dari
nilai dari harga aset tersebut, ya, termasuk energi, mata uang, dan lain sebagainya. Jadi Anda nggak butuh ruangan terlalu banyak, bukan malah nggak butuh ruangan, Anda cuma butuh laptop sama handphone aja untuk berdagang di future market ya. Karena konsepnya kan CFD ya, contract for difference. Jadi Anda berdagang itu berdasarkan nilai kontrak dari aset tersebut. Seperti itu. Ini kelebihannya. Oke, next. Kekurangan dari future market tentu saja ada kekurangannya. Yang pertama, asetnya tidak dimiliki karena Anda berdagang berdasarkan nilai aset tersebut. Anda tidak memiliki, kayak Anda katakanlah berdagang di future market, asetnya emas, Anda beli emas, ya Anda nggak memiliki asetnya berupa emas, enggak. Anda cuma memiliki kontrak nilai dari emas itu aja. Seperti itu. Yang kedua, tidak mendapatkan dividen dari aset saham yang sedang diperdagangkan. Oh ya, tentu saja, karena kan berdagangnya kan berdasarkan kontrak ya. Jadi ya asetnya nggak dimiliki, cuman kontrak nilai itu aja. Saham yang bisa diperdagangkan di CFD, apakah ada di contract for difference market? Apakah ada di future market? Apakah ada? Ada banyak. Ada Apple itu ada. Apple itu bisa diperdagangkan, beberapa broker itu ada yang bisa kita men-CFD-kan, short selling kan saham Apple, Google, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa broker yang ada di Indonesia ini bisa short selling saham Indonesia seperti BBRI, BMRI, BBCA, dan lain sebagainya. Oke. Next, ini dia. Karena saya concernnya di future market atau di CFD market, jadi ini adalah istilah yang perlu Anda ketahui ketika trading di future market. Yang pertama adalah broker itu sendiri, yang kedua apa itu pair, yang ketiga apa itu lot, yang keempat leverage, dan yang terakhir pip atau poin. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah broker. Nah, broker itu apa? Broker itu adalah yang membantu Anda atau company atau perusahaan atau orang yang membantu Anda untuk bisa melakukan perdagangan di future market. Wah, ya baik sekali kok mau membantu kita berdagang di future market. Mereka dapatnya apa dari kita kalau kita berdagang memakai broker tersebut, atau katakanlah broker A. Saya mau berdagang di broker A. Broker A itu kalau saya dagang di broker A, si broker ini untungnya dari mana? Kan banyak kan yang tanya kayak gitu. Yang pertama, pendapatan broker itu ada yang pertama dari komisi. Setiap broker komisinya beda-beda. Setiap broker komisinya beda-beda, bisa dicek sendiri-sendiri ya untuk setiap brokernya ya. Yang kedua dari spread. Apa itu spread? Oke, untuk bisa membayangkan apa itu spread bagi Anda yang masih awam, saya berikan contoh dari spread. Jadi gini, untuk sebagai gambaran, harga market kita bayangkan telur aja kali ya, kalau di pasar ya. Anda adalah pedagang telur. Anda membutuhkan distributor telur untuk bisa membeli telur dan dipasarkan di pasar. Nah, distributor ini adalah brokernya. Si distributor bisa mendapatkan telur dari peternakan ayam petelur. Nah, si broker membeli telur dari peternak telur ayam dengan harga katakanlah 10.000. Ketika si broker menjual ke Anda, harganya bukan 10.000, tapi katakanlah 11.000. Nah, itu konsepnya itu seperti itu. Jadi kalau dicontohkan seperti ini, harga di market, katakanlah harga di market real marketnya itu untuk per euro USD katakanlah 1.3000. Tapi harga broker yang diberikan kepada Anda itu bukan 1.3000, tapi harganya 1.3010. Jadi spreadnya itu 10 pips atau 1 poin. Jadi bisa nangkep ya. Kalau misalnya nggak bisa nangkep, bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Oke, seperti itu. Yang kedua, pair. Apa itu pair?
Pair adalah pasangan mata uang atau harga aset terhadap mata uang. Contoh, Forex, Foreign Exchange, Euro USD. Kalau ada bilang pairnya apa, sedang trading pair apa? Oh, saya sedang trading di Euro USD. Apa itu maksudnya Euro USD? Berarti Euro USD adalah, yang dimaksud adalah nilai mata uang euro terhadap US dollar. Contoh, kalau lihat di chart atau lihat di tape reading ya, itu Euro USD itu di harga 1.3000. Jadi harga 1 euro sama dengan 1,3 dolar. Jadi kalau Anda mau menukarkan uang euro ke dolar, Anda menukar, kalau Anda punya 1 euro, kalau ditukarkan ke dolar berarti harganya 1,3 dolar atau 1.3000. Nanti dicartkan kelihatan 1.3000 berapa, seperti itu. Nah, kalau komoditi XAU USD ini adalah pair untuk gold. Itu XAU USD ya, adalah nilai aset emas terhadap dolar. Sama konsepnya. Kalau emas ya seperti itu konsepnya, seperti Euro USD. Oke, next. Lot. Lot adalah satuan pembelian. Jadi kalau ada orang bilang, belinya berapa lot? Belinya 1 lot, belinya 0,1 lot, belinya 10 lot, belinya 5 lot. Lot itu apa? Nah, lot itu adalah satuan pembelian. 1 lot itu sama dengan 100.000 US dollar. Lah kok banyak? Gimana cara belinya? Nah, ini dia. Kalau di future market, kita itu ada yang namanya leverage. Apa itu leverage? Leverage merupakan fitur trading pada broker yang memungkinkan Anda mengontrol perdagangan dengan jumlah yang lebih besar daripada modal yang Anda miliki. Untuk itu tadi saya sudah bilang, kelebihan dari future market adalah tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Anda bisa pakai modal yang kecil. Contohnya modal 100 dolar aja Anda sudah bisa masuk di market, bisa masuk di future market. Anda sudah bisa trading di future market. Bahkan ada beberapa broker yang dengan modal 10 dolar saja itu Anda juga bisa berdagang atau trading di future market ya. Ini akan saya beri contoh. Contoh leverage seperti ini. 1 lot itu kan sama dengan 100.000 US dollar. Padahal modal Anda itu hanya 100 dolar. Tapi Anda pengen membeli 1 lot euro USD katakanlah. Kan 1 lot euro. 1 lot tadi kan 100.000 US dollar. Tapi modal Anda cuma 100. Itu mengapa broker biasanya menyediakan leverage. Jadi leverage pada broker katakanlah ada broker yang menyediakan 1:1000. Apakah ada broker yang menyediakan leverage sampai 1:1000? Ada, banyak. Nanti bisa dipilih sendiri, dicek sendiri, tanyakan ke broker masing-masing, Anda searching sendiri, Anda riset sendiri, bisa kok. Nah, karena leverage yang diberikan broker adalah 1:1000, maka perhitungannya adalah modal dikali leverage, yaitu modal Anda 100 dolar dikalikan 1000 sama dengan 100.000. Jadi dengan modal Anda yang 100 dolar, Anda bisa membeli 1 lot. Seperti itu dengan adanya leverage. Seperti itu. Kalau masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Next. Pengertian PIP atau poin. PIP adalah kepanjangan dari Price Interest Point yang merupakan unit satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Contoh, harga euro Anda membeli euro USD di harga 1,3000. Lalu naik, ketika Anda beli ternyata naik ke 1.3010. Berarti di situ ada kenaikan 10 pips atau 1 poin. Ingat ya, 1 poin itu sama dengan 10 pips. Jadi kalau misalnya kenaikannya dari 1.3000 ke 1.3100, berarti kenaikannya adalah 100 pips atau 10 poin. Ada orang yang bilang pips, ada orang yang suka pakai istilah pips, ada orang yang suka istilah poin. Itu sama aja, tinggal dikurangi nolnya 1 ya kalau pakai poin, seperti itu. Kalau saya sendiri biasanya saya ya pakai pips ya pakai poin, karena saya
ada dua broker ya, ada dua broker seperti itu. Tergantung dari brokernya juga sih, seperti itu. Oke, tapi sebenarnya sama saja. Oke, sebagai bentuk gambaran, future market itu gimana sih perhitungan profit dan loss-nya? Nah, ini saya berikan gambaran untuk perhitungan profit dan loss di future market. Oke, contoh yang pertama adalah profit. Jadi katakanlah Anda mengambil posisi buy satu lot Euro USD di harga 1.3000. Ternyata ketika Anda buy, ternyata analisa Anda benar. Anda menganalisa ternyata trennya bullish, ternyata harganya Anda buy satu lot dari harga 1.3000, ternyata ketika Anda beli harganya naik ke 1.3010. Selisih kenaikannya kan 10 pips atau 1 poin. Jadi Anda profitnya $100. Seperti itu. Nah, loss-nya itu kebalikannya. Jadi katakanlah sebagai contoh Anda menganalisa Euro USD itu harga menurut Anda ya, analisa Anda ya, itu harga tetap melanjutkan tren kenaikan atau bullish. Jadi Anda memutuskan untuk mengambil posisi buy sebesar 1 lot Euro USD di harga 1.3000. Tiba-tiba analisa Anda salah, ternyata harganya turun ke 1.2990. Selisih penurunan dari 1.3000 ke 1.2990 adalah 10 pips atau 1 poin. Jadi Anda loss-nya minus $100. Nah, ini adalah gambaran profit dan loss. Kalau di future market, mau di spot market atau future market, selalu ingat yang namanya money management ya. Seperti itu, selalu pasang, Anda harus bisa memasang atau menentukan di mana Anda memasang stop loss, itu penting. Sebelum Anda masuk di market, Anda harus tahu kapan Anda keluar ketika Anda loss atau kapan Anda ambil untungnya. Jangan selalu berpikir untungnya, Anda harus selalu berpikir ruginya berapa. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu memikirkan kalau saya ambil posisi buy or sell, saya selalu yang saya hitung bukan untungnya dulu, tapi ruginya dulu. Itu money manajemennya main di situ. Resikonya harus kita ukur. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau ada yang menawarkan di future market atau di spot market, terutama di future market Anda pasti untung, itu belum tentu. Jadi makanya untuk itu saya membuat grup gratis, sinyal khusus gold selama 1 minggu gratis. Saya akan memberikan sinyal kepada Anda, rekomendasi sinyal gold kepada Anda, itu selama 1 minggu gratis. Anda kalau berminat silakan hubungi di nomor yang tadi atau yang ada di kolom deskripsi. Itu gratis kok selama 1 minggu. Tidak ada syaratnya, Anda mau pakai broker apapun itu bisa. Paling ya selisihnya antara broker yang saya pakai dengan broker yang Anda pakai itu selisihnya sedikit, mungkin cuma 1 pips, 2 pips gitu. Atau 0,1 poin atau 0,2 poin. Nggak banyak kok. Dengan catatan brokernya bener ya. Itu gratis. Monggo kalau misalnya Anda ingin mendapatkan sinyal gold ya, sinyal gold dari saya gratis selama 1 minggu, langsung aja bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi di bawah ya. Yang nomor tadi juga sama yang di pertama tadi. Saya cantumkan yang tadi, atau langsung hubungi aja di kolom deskripsi ya nomornya ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja. Ini adalah episode 1 ya dari tutorial trading cara Dani. Semoga ini bermanfaat. Oh iya, di grupnya nanti bagi yang teman-teman yang berminat untuk join di grup saya, di grup sinyal gratis dari saya selama 1 minggu, itu juga bukan hanya satu arah, bukan hanya saya memberikan sinyal kepada Anda juga bisa berdiskusi dengan saya langsung. Jadi nggak melulu soal sinyal. Jadi Anda bisa berdiskusi tentang apapun. Ya, asalkan lingkupnya tetap dalam trading ya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk episode 1 tutorial trading cara Dani. Semoga bermanfaat, semoga Anda cuan semua, makin profit, makin semangat, semakin benar tradingnya.
Mungkin itu aja. Salam cuan dari saya. I'll see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.